Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada bab yang ketiga di kelas 9 dengan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Perlu kita ketahui, kita lihat di wajah para siswa memiliki bentuk, rambut, wajah, ataupun yang lain yang berbeda. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, dan yang lainnya. Ini kita perhatikan, dari gambar siswa dan siswi ini terjadi perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen yang diwarisi oleh orang tua kita. Dengan peran gen ini, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya gen-gen ini, kekurangan satu gen saja dapat menyebabkan kelainan pada ciri tubuh kita. Sekarang kita lihat pada materi pewarisan sifat ada beberapa hal yang paling penting. Pertama yang mau kita pelajari adalah materi genetik, yang kedua struktur DNA dan RNA, dan yang ketiga peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Lalu ada istilah penting, yaitu istilah pentingnya pertama, DNA itu apa, gen, RNA, alela itu apa, kromosom, karyotip, dominan, resesif, genotip, fenotip, haploid, dan diploid. Kita akan bahas satu persatu. Satu, materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu. Tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, deoksiribonukleik acid, dan RNA, ribonukleik acid. Jadi dua unsur ini materi genetik, jadi dua macam genetik itu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Ini kita perhatikan. Yang pertama ada DNA gambarnya, lalu nanti pada ujung akhir untaian itu, kalau dia DNA kulit, maka ada jaringan kulit, ada inti sel, ada sel kulit, ada kromosom, ada kromatin, ada DNA terlilit pada protein historin, ada DNA. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Jadi yang melilit pada DNA yang melilit pada protein disebut dengan protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh, kamu dapat melihat kromosom dengan jelas pada saat pada sel akar bawang merah. Ini contoh pada tumbuhan ya. Jadi kromosom pada sel akar bawang, kita lihat sampai akhirnya gambar akar bawang. Ini gambar 33 menggambarkan tentang kromosom dapat terlihat pada sel-sel akar bawang yang mengalami pembelahan. Selanjutnya,
struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maury Wilkin dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, French Rick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti untai ganda yang membentuk helix dan bentuk ulir. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti di pendidikan menengah atas juga akan diperdalam masalah DNA tersebut. Oke, berikutnya ini adalah struktur molekul DNA atau struktur helix. Ya, lanjut. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gula berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen. Kita ulangi lagi, ada 4 senyawa basa nitrogen. Yang pertama adalah adenin yang berpasangan dengan timin, lalu guanin yang berpasangan dengan sitosin. Kita ulangi, ada adenin yang berpasangan dengan timin, serta guanin yang berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dengan basa furin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan oleh basa pirimidin. Oke. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Tahukah kamu struktur helix DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen, antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glukosida. Sedangkan antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Ini kita lihat gambarnya. Ya. Tahukah kamu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang materi genetik terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya disebut dengan genetika. Ya, jadi genetika itu ilmu biologi yang mempelajari materi genetik terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan, keberadaan dalam populasi, serta proses rekayasa. 3 peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Kita lihat ada peranannya, mengidentifikasi ini. Kita akan ciri-ciri tubuh anggota keluarga. Kalau kita lihat, nanti kita akan bahas pada waktu dan berikutnya. Warna kulitnya, oke. Sekarang kita masuk pada materi ini. Cuping ya. Kamu juga dapat melihat bahwa jika orang tua memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka nanti anak atau generasi berikutnya akan memiliki cuping yang sama. Cuping telinga ya, jadi cuping bentuknya. Dalam pewarisan sifat dikenal dengan istilah dominan dan sifat resesif. Ada sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Jadi sifat dominan itu adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Karakteristik yang kalah dalam fenomena ini, karakter cuping melekat, disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa. Karakter cuping yang dipisah dikode oleh gen G atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil resesif.
Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam hal ini yaitu gen G besar dan G kecil disebut dengan alela. Oke. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Akan tetapi perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotip dapat dengan mudah diamati secara langsung menggunakan mata. Secara morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku yang merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari jenis suatu individu. Ya, berikutnya ini dia bagian dari gen. Yang awalnya ada sel ovum dan sel sperma terbentuk dalam fertilisasi. Oke, kita akan bahas lanjut tentang suatu kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, sel telur atau ovum dan sel sperma. Kromosom sel tubuh susunannya berpasangan, ya, keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Jadi kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid, di artinya dua. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid dituliskan dalam simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 kali 2, sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom, dalam kurung kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol ya atau jantan pada hewan dan tumbuhan dan diberikan simbol seperti ini. Oke. Kita langsung masuk ke berikutnya. Ini dia, ada namanya parental. Nanti kita akan bahas apa itu parental. Bahasanya ada itu parental atau dengan disebut dengan induk, sedangkan filial anak. Jadi gamet itu adalah ya, gen dia yang disimbolkan tadi. Kalau di sini disebutkan dia bahwa penulisan kromosom laki-laki 22 A dan XY hurufnya. Oke, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki dalam kurung XY. Keturunan dalam proses perolehan sifat dapat disebut dengan filial, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental. Jadi anak disebut dengan filial, sedangkan induk disebut dengan parental. Hukum pewarisan sifat, nih ya kita masuk yang B sekarang, hukum pewarisan sifat. Jadi ada namanya persilangan monohibrid, yang kedua ada persilangan dihibrid. Monohibrid ya berarti kalau mono itu satu, sedangkan hibrid itu lebih dari satu. Jadi istilah pentingnya ada parental, ada filial dan ada gamet. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bonn, Australia pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1900, ahli botani ini meneliti, ya, Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, boleh dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat. Beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Oke, berikutnya ini pertemuan Mendel pada Capri
ya variasi pada tanaman kapri. Oke. Berikutnya, Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrid. Dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat yang dikenal dengan persilangan hibrida. Satu persilangan monohibrid, ya, monohibrid dengan satu sifat beda. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum satu Mendel, atau hukum satu Mendel itu disebut dengan hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk untuk membawa gen U besar dan gen U kecil. Oke, kita bisa lihat di sini. Tadi kita sudah bahas bahwa parental adalah induk sedangkan filial adalah anak. Pada penotip, ya pada penotipnya misalnya ini U besar melambangkan bunga, ya berwarna ungu, sedangkan U kecil melambangkan bunga berwarna putih. Jika terjadi persilangan, maka yang terjadi adalah U besar U kecil. Ya, persilangan pertama U besar U kecil, persilangan kedua U besar U kecil, persilangan ketiga juga persilangan. Dari hasil persilangan ini, ya, ini yang kedua. Jadi kalau persilangannya mendapatkan hasil U besar U kecil, lalu persilangan itu disilangkan lagi dengan persilangan U besar U kecil, maka akan ada 4 kemungkinan. Pertama nanti mendapatkan U besar, dan U besar U kecil. Berarti ada 3 yang berwarna ungu hasil persilangan, sedangkan ada 1 yang bunga berwarna putih. Oke, berikutnya, ya ini genotip. Kita akan lanjutkan aja pada materi kita berikutkan. Yang kedua, persilangan di hibrid atau dua sifat beda, tadi monohibrid. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri biji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, K besar. Jadi simbolnya itu kalau bijinya bulat disimbolkan dengan B besar, kalau warna kuning disimbolkan dengan K besar yang sifatnya dominan. Dan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil, K kecil atau resesif. Dan kita akan buat persilangan di sini. B besar, K besar. Jadi B besar atau K besar bulat kuning, sedangkan B kecil ya hijau kisut. Di sini kita akan jelaskan. Ya, ini dia. Tadi sudah kita bahas bahwa parental adalah induk. Kalau bulat kening, bulat itu B besar, K besar, sedangkan keriput kisut adalah B kecil, K kecil. Kita ambil gametnya. Gamet dari B besar adalah B besar, K besar, sedangkan gamet dari B kecil, K kecil adalah B kecil, K kecil. Hasil persilangan anakan, maka hasilnya adalah B besar, B kecil, K kecil. Maka anak yang pertama akan bulat kuning. Lalu kalau kita buat parental yang kedua, induk yang kedua, persilangan antara B besar, K kecil, maka nanti akan menghasilkan 16 dia. Karena ke 16, maka bisa kita baca filialnya anak yang kedua akan menghasilkan 9 bulat kuning, lalu 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, 1 keriput hijau. Jadi cara membacanya bisa kita lihat, kalau dia B besar, K besar akan bulat kuning. Kalau dia B kecil, K besar akan bulat hijau. Sedangkan kalau semuanya kecil akan keriput hijau. Berdasarkan hasil persilangan diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning atau B besar, K besar. Oke. Selanjutnya nanti akan bisa kita baca
Lalu berdasarkan kesimpulan, selanjutnya dikenal dengan hukum dua Mendel atau disebut dengan hukum penggabungan bebas. Tadi kalau hukum satu Mendel, hukum segregasi, sekarang hukum dua Mendel disebut dengan hukum penggabungan bebas. Berikutnya, pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Oke, barangkali kita pembahasan pada pewarisan sifat sampai di sini. Untuk yang berikutnya kita buat pada video-video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, share kepada temanmu untuk mendapatkan manfaat dari pembahasan-pembahasan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.